Pernahkah teman-teman membuka aplikasi TikTok, kemudian teman-teman pernah mendengarkan sebuah lagu ataupun musik yang terembed pada sebuah video tersebut, tetapi kita tidak tahu liriknya apa, penyanyinya siapa, lagunya apa, begitu ya. Jadi caranya cukup banyak teman-teman untuk mencari sebuah lagu. Biasanya saya menggunakan aplikasi Sajam, tetapi ada kekurangan dari aplikasi Sajam ini, yaitu dia tidak up to date, apalagi kalau lagunya lagu coveran baru ataupun lagu speed up baru begitu ya. Ini kurang up to date ya. Nah, di medianya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google atau bisa menggunakan YouTube untuk mencari lagu yang lagi tren di TikToknya. Kita coba akan menggunakan YouTube dulu. Kalau tidak berhasil, kita akan menggunakan Google. Kita buka saja aplikasi TikToknya. Nah, ini hanya contoh saja. Kita coba klik yang sumber aslinya pojok kanan bawah. Ini berisi "Jangan Merasa Cemas" dari Suwanto. Sudah lebih dari 51.000 postingan. Ini kita terkadang masih terkecoh ya kalau seperti ini, apalagi ini bukan apa ya. Intinya kalau seperti ini masih terkecoh ya sumber aslinya gitu. Terkadang kita bingung, ini referensi aslinya dari mana? Apakah ini lagunya original, apakah speed up, apakah coveran? Oke, kita back lagi. Nah, di sini teman-teman bisa unduh, klik tanda panah ya, tanda panah. Lalu teman-teman klik unduh yang bawah. Nah, ini setelah selesai diunduh, kita tutup saja aplikasi TikToknya. Kita buka file video yang diunduh. Ini adalah yang sudah kita unduh. Nah, ini ya. Nah, masalahnya kita akan praktekkan di YouTube saja, karena kalau saya praktekkan di semua media, apalagi kalau di YouTube misalkan tidak ketemu, kita gunakan Google yang universal saja. Kalau di Google tidak ketemu, kita akan menggunakan teknik yang lainnya. Yang penting selama lagunya atau musiknya ada, itu pasti ketemu ya. Kecuali kalau lagunya lagu benar-benar pralilis hanya di satu media saja, misalkan hanya di TikTok saja, berarti kita nyarinya harus di TikTok sih ya, begitu. Karena ini sudah banyak ya. Tadi apalagi sampai 51.000 postingan, berarti ini lagunya sudah ada di media lainnya, kemungkinan besar kira-kira seperti itu ya. Nah, masalahnya kalau masih berbentuk video, ketika kita membuka aplikasi YouTube, itu musiknya akan langsung silent ya. Jadi caranya teman-teman harus convert dulu ke MP3. Tetapi kabar baiknya, hampir semua media player yang bawaan dari ponsel itu sebenarnya, misalkan di sini ya ada, teman-teman bisa lihat. Nah, ini misalkan untuk pemutar bisa, misalnya ini khusus Infinix ya, itu sudah bisa convert ke MP3 ya, rata-rata bisa. Yang penting kita harus deploy MP3-nya saja begitu ya. Oke, prakteknya sini saya akan menggunakan LARP Player ya. Nah, ini teman-teman bisa unduh saja di Play Store untuk LARP Player. Nah, misalkan ini LARP Player ya. Nah, ini jadi teman-teman tinggal sesuaikan, tetapi biasanya menggunakan LARP Player karena saya biasanya sering download video yang ada musik, yang ada lagunya, tapi saya biasanya mendengarkan hanya musik saja gitu ya. Tapi pada dasarnya teman-teman bisa menggunakan media player yang bawaan ponsel teman-teman, karena rata-rata saya coba bisa begitu ya. Oke, di sini di video, nah saya di LARP Player, kita di sini home, musik, video. Ada titik 3, rata-rata ada titik 3. Misalkan di Pisa Player ya, bawaan HP Infinix itu ada. Kita klik. Nah, di sini ada tulisan play as audio. Jadi kita harus play audionya saja. Gimana caranya? Biar audio saja. Kalau teman-teman ini cara seperti ini biar tidak ribet, teman-teman harus convert dulu ya. Di Pisa Player bawaan Infinix itu teman-teman harus di convert dulu, tapi kebetulan di aplikasi Pisa itu bisa convert ya. Kita langsung play as audio saja. Oh, yang oke, benar. Kita play as audio saja. Nah, seperti itu ya. Kita perbesar, kita lalu buka YouTube. Nah, di YouTube teman-teman klik gambar mikrofon pojok kanan atas ya. Nah, di sini teman-teman ada suara, kemudian ada lagu. Kita pakai lagu saja, kita play dulu. Oke, sudah keluar, hasilnya adalah Pirsa Tentang Rindu. Ya, betul. Bentar, kita pause dulu ini biar tidak mengganggu. Sudah keluar hasilnya, ada Pirsa Tentang Rindu. Lagu ini 8 tahun yang lalu. Kita coba dari karena di TikTok biasanya kan untuk lagu-lagunya itu dipotong kan, biasanya ada dari rap saja begitu ya. Kita coba ambil yang agak tengah, Pakasam. Oke, benar. Originalnya lagu yang barusan yang kita unduh di TikTok adalah lagu Pirsa Tentang Rindu. Tetapi jika teman-teman dengar barusan itu lagunya adalah lagu cewek, berarti ini coveran. Bisa ada cover, setelah di cover ada yang di speed up, ini tergantung. Kalau teman-teman mau nyari yang benar-benar sama, tapi originalnya sudah fix, ini adalah lagu Pirsa.
ya, yang ini Pirsa. Tapi ini cewek tapi agak di speed up ya. Kita akan cari yang benar-benar sama persis. Tapi yang pasti ini Pirsa tentang rindu. Tetapi kita cari yang bisa speed upnya ataupun coverannya. Kita back. Ini 4 tahun. Nah, ini kita dapat Pirsa dari Kalisamon. Kita potong saja. Oke, sudah agak sama, tetapi ini speed upnya agak berapa ini ya, dB ya, agak kurang sih, dB-nya agak kurang. Kalau kita coba kita nyari yang sama persis sih. Oh, berarti dB-nya agak dinaikin, tapi ini Kalisamon sudah benar. Nah, ini kita cari saja ya tentang rindu Pirsa cover, Pirsa speed up. Yang penting kita tahu dulu bahwa ini lagunya lagu Pirsa tentang rindu, intinya kira-kira seperti itu ya, dan pasarnya. Nah, ini kayaknya menurut saya sudah sama dengan yang tentang Pirsa cover yang dari channel apa ya, Seventeen Perintah apa ini. Sudah sama sih kayaknya. Nah, ini versi fullnya ya. Jadi versi fullnya teman-teman bisa cek ya. Ini udah 4 menit. Kalau di TikTok itu kan biasanya nggak bisa lama. Oke, ini sudah sama. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mau nyari versi fullnya, coba cari dulu di YouTube seperti ini. Jadi karena biasanya kalau musik ataupun sebuah lagu, biasanya kalau sudah ramai itu biasanya pasti ada di media-media video atau di media musik seperti Spotify ataupun di YouTube. Kira-kira seperti itu ya. Ini hanya dari beberapa dari sekian cara, karena terkadang kalau masih baru biasanya di sini ya, di Sajam kita coba play. Nah, terkadang kalau di Sajam ini ada kekurangannya seperti itu. Menurut saya masih banyak kekurangan, lagunya tidak up to date, padahal kalau kita nyari di pustakanya sebenarnya ada sih tulisan tentang rindu. Nah, ini ada kan, aslinya ada. Dan ini masalahnya di Sajam itu kalau liriknya sama diabaikan. Jadi benar-benar harus musiknya benar-benar sama kalau di Sajam. Kira-kira seperti itu ya kekurangan aplikasi Sajam. Berbeda dengan YouTube, itu lebih pintar dan lebih canggih ya kalau menurut saya begitu. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan silakan bisa langsung dicoba, dan terima kasih.